kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh menikmati hari yang baru, nafas hidup yang baru. Kami bersyukur. Ini semua bukti penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami berterima kasih. Dan pagi hari ini Bapa,
Kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara menguatkan setiap kami, memulihkan hati kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa. Firman-Mu yang terus mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Ya, senang sekali hari ini di hari Selasa kita bisa berjumpa kembali dalam breakfast. Saya akan meneruskan apa yang kita pelajari bersama-sama kemarin. Ya, ini masih dari perenungan kita di hari Minggu dalam ibadah raya. Sekali lagi kalau saudara belum mengikuti, saudara bisa mengikuti rekaman ibadah raya melalui YouTube channel ini. Saudara, kemarin kita belajar bahwa ada dua kelompok orang yang mengenai keselamatan. Ada yang merasa bahwa dengan perbuatan-perbuatannya, dengan amal ibadahnya dia mampu untuk diselamatkan. Tapi ada juga orang yang merasa bahwa ketika dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia nggak perlu melakukan perbuatan baik karena dia sudah diselamatkan. Nah, kita sudah belajar bahwa iman yang menyelamatkan kita adalah iman yang memberikan kita satu perubahan dalam hidup kita. Yang dulunya kita nggak mampu untuk melakukan hal yang benar, tapi ketika kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan, maka iman itulah yang berkarya dalam hidup kita, karya Allah dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan perbuatan baik. Saudara, dalam tulisannya, Yakobus berkata, menulis begini bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Berarti saudara, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa iman itu ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang sebenarnya tidak menyelamatkan. Dari mana kita tahu? Ya, dari perbuatan-perbuatannya. Ketika seseorang mengakui bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi tidak nampak dari kehidupannya yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pengakuannya, maka kita perlu merenungkan kembali bagaimana cara kita percaya, apa yang kita percayai tentang Tuhan. Karena bisa saja mungkin kita salah memahami tentang keselamatan yang diberikan Allah. Memang keselamatan itu cuma-cuma buat kita. Tapi keselamatan itu tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, tapi keselamatan juga memberikan kepada kita satu gaya hidup yang baru, yaitu untuk mempermuliakan Allah melalui kehidupan kita. Makanya Efesus 2 ayat 8-10 berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan oleh perbuatanmu, itu pemberian Allah, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kamu ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau supaya kamu tinggal di dalamnya. Jadi hari ini kita perlu untuk merenungkan kembali perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Sejauh mana kita diubahkan, sejauh mana iman yang kita akui setiap hari itu nampak dari perbuatan-perbuatan kita. Makanya Paulus pernah mengingatkan jemaat yang ada di Filipi. Dia berkata gini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita, work out our salvation dengan takut dan gentar. Maksudnya, dalam kita menjalani kehidupan yang sudah diselamatkan ini, kita perlu terus melihat diri kita, apa yang sudah terjadi dalam hidupku, apa yang sudah berubah dari kehidupanku. Kehidupan kita bukan kehidupan yang stagnan ketika kita sudah diselamatkan. Kehidupan kita harusnya menjadi kehidupan yang bergerak maju, naik ke atas. Semakin hari kita semakin sempurna, serupa dengan Kristus. Itu adalah sesuatu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita yang mempunyai iman yang sejati. Kalau hari ini kita mungkin mendapatkan bahwa diri kita belum mengalami banyak perubahan, hal-hal yang sederhana yang paling kelihatan dari kita. Mungkin dulu kita orangnya gampang marah, kita dulu mungkin orangnya pelitnya minta ampun, kita dulu orangnya sulit untuk percaya, kita dulu orangnya malas sekali beribadah. Tapi ketika semakin hari kita semakin kenal Tuhan, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, maka ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Kemarin saya kasih contoh yang sangat sederhana ya. Dulu mungkin waktu kita dibuat orang tersinggung, kita kayaknya harus saya balas nih. Tapi ketika kita semakin lama kita kenal Tuhan, tiba-tiba kita dibuat orang tersinggung, kita jadi gak ada niat untuk balas. Kita malah berpikir, ya biar Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Saudara, jangan pikir itu datang secara kebetulan. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita yang mengubahkan hidup kita. Berarti pengakuan kita itu nampak nyata dari apa yang keluar dari kehidupan kita, dari perilaku kita.
Nah, itu yang Tuhan mau terjadi bagi setiap kita warga kerajaan. Saya berdoa supaya kita bisa merenungkan ini, bahwa Tuhan mau kita punya iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan adalah iman yang melahirkan, yang menghasilkan buah-buah perbuatan baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya berdoa supaya ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita dan meneguhkan setiap kita, membuat kita kembali merenungkan. Dan kalau kita mendapati bahwa mungkin kita sudah terlalu jauh melangkah dan sepertinya tidak ada perubahan yang nyata, belum ada yang nyata dari iman kita kepada Tuhan, ya kita perlu untuk melihat kembali. Mungkin selama ini kita mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita, tapi mungkin kita terlalu merasa angkuh untuk tidak mendengarkannya. Jadi kita buka hati, Tuhan, Roh Kudus tolong aku, ubahkan aku, pulihkan keadaanku. Karena seperti yang saya bagi buat kita hari Minggu, manusia gak dapat merubah dirinya sendiri. Hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan kehidupan manusia. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan hati manusia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah perenungan kami pagi hari ini menjadi sesuatu yang memberkati kami, menguatkan kami, memberikan kami inspirasi untuk kami bisa merenungkan kembali bagaimana iman kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami kedapatan memiliki iman yang kokoh, iman yang sejati, iman yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.